Shalom, saudara-saudara dan teman-teman dimanapun berada pada hari ini. Kita bersyukur kalau pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 ini kita masih kembali bisa beribadah. Meskipun kita melakukan ibadah kita di rumah masing-masing atau dari rumah kita masing-masing, mengikuti ibadah di gereja lokal kita dengan cara streaming atau online, tapi kita harus tetap percaya bahwa dalam situasi seperti ini pun Tuhan, Roh Kudus tetap akan selalu bekerja, menjamah melawat kita. Haleluya. Jadi tetap semangat, saudara-saudara. Apalagi pada hari ini kita sebenarnya merayakan, kita memperingati hari yang sangat luar biasa, khususnya bagi kehidupan orang-orang percaya, bagi kehidupan gereja Tuhan. Mengapa saya katakan hari ini merupakan hari peringatan yang istimewa? Karena hari ini kita merayakan sebuah peringatan yang dinamakan atau disebut Hari Pentakosta. Pentakosta artinya ke-50. Jadi Hari Pentakosta adalah hari yang ke-50. Kita tahu dari Perjanjian Baru, terutama lewat kisah para rasul, ada sebuah peristiwa yang terjadi secara dahsyat dan luar biasa tepat pada hari Pentakosta, pada hari ke-50. Hari ke-50 dihitung dari apa? Yaitu hari ke-50 setelah Yesus Kristus Tuhan bangkit dari antara orang mati. Kita tahu bahwa Yesus setelah dibangkitkan dari antara orang mati, dia masih berada di muka bumi. Dia masih menjumpai murid-muridnya. Dan dia berulang-ulang menyampaikan pengajaran kepada para murid tentang kerajaan Allah. Saudara bisa baca itu di Kisah Para Rasul 1 pada ayat-ayat yang awal. Jadi selama 40 hari Yesus berulang-ulang menjumpai para muridnya. Nah, kemudian setelah 40 hari pasca kebangkitannya, kita peringati pada tanggal 21 Mei yang lalu, yaitu hari kenaikan Yesus Tuhan ke surga. Dan hari ini, yaitu 10 hari setelah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tibalah kita pada perayaan atau peringatan Pentakosta, yang dimaknai sekarang oleh gereja Tuhan sebagai hari pencurahan Roh Kudus yang pertama kali di kamar loteng Yerusalem ke atas para murid yang waktu itu berjumlah lebih kurang 120 orang, yang dengan tekun setia berkumpul di kamar loteng Yerusalem memenuhi amanat atau pesan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga, yaitu supaya mereka kembali ke Yerusalem. Mereka sehati untuk bertekun berdoa menantikan penggenapan janji Bapa. Dan ternyata janji Bapa, yaitu akan pencurahan Roh Kudus itu, digenapi tepat pada hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan inilah yang kita peringati hari ini. Hari Pentakosta juga atau hari pencurahan Roh Kudus dikenal juga sekarang sebagai hari lahirnya gereja Tuhan di muka bumi. Jadi ini hari yang luar biasa, saya katakan sekali lagi, bagi kita orang percaya, bagi gereja Tuhan. Karena pada hari Pentakosta itulah untuk pertama kalinya gereja lahir atau gereja hadir di muka bumi. Dimulai dengan 120 murid yang dipenuhi Roh Kudus, dan kemudian orang-orang percaya, para murid itu terus bekerja, bergerak luar biasa. Dan gereja Tuhan terus bertumbuh dan berkembang secara dahsyat. Untuk mengawali renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan pada hari ini, pada hari yang spesial ini, mari kita membaca bersama dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang keempat. Judul perikop Kisah Rasul 2 ini adalah Pentakosta. Haleluya. Di ayat 1 dikatakan,
ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka, yaitu para murid itu, duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Haleluya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya ulangi ayat yang keempat bagian awal, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan inilah yang kita peringati pada hari ini, saudara-saudara. Luar biasa. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, yaitu para murid lebih kurang 120 orang jumlahnya yang tekun setia berkumpul, bersekutu, berdoa menantikan penggenapan janji Bapa, yaitu pencurahan atau turunnya Roh Kudus ke atas para murid. Itu sebabnya hari ini saya membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul konsekuensi dari kepenuhan Roh Kudus. Konsekuensi atau dampak, ya, akibat atau hasil dari kehidupan orang percaya yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Konsekuensi dari kepenuhan Roh Kudus. Saudaraku, orang percaya, ya, yang dipenuhi Roh Kudus itu seharusnya menjalani kehidupan yang tidak biasa-biasa saja. Ya, saya ulangi, orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus seharusnya tidak menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Dengan kata lain, ia hidup secara supranatural. Supranatural dalam tanda kutip. Ya, bukan seperti dukun, bukan ahli, orang pintar, bukan. Tapi memang dia hidup secara supranatural. Dalam arti melampaui kemampuan atau kehidupan manusia biasa yang sangat penuh dengan keterbatasan, sangat penuh dengan kelemahan ini. Sekali lagi, orang percaya penuh Roh Kudus, dia akan menjalani kehidupan yang tidak biasa-biasa saja. Ia hidup secara supranatural. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang bergerak dalam diri orang-orang percaya. Nah, saudaraku, pagi ini saya akan membagikan beberapa konsekuensi atau beberapa dampak, ya, dalam kehidupan setiap orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, seperti yang terjadi pada para murid di kamar loteng Yerusalem itu. Ya, dalam kesempatan ini saya bagikan 3 hal saja. Sebenarnya ada banyak sekali dampak atau akibat orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Tapi karena waktu yang singkat, saya hanya membagikan 3 hal yang saya anggap ini sangat penting untuk kita mengerti, untuk kita pahami, dan terlebih untuk kita alami sebagai orang-orang percaya. Sebab kalau kita tidak mengalami ini, wah, rugi sekali kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, dampak orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama adalah yaitu berkemenangan secara konsisten terhadap kuasa dosa atau kedagingan. Haleluya. Amin. Berkemenangan secara konsisten terhadap kuasa dosa atau kedagingan. Haleluya. Nah, saudaraku, dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17, di situ dituliskan oleh Rasul Paulus, ya, dalam suratnya kepada jemaat Galatia ini, Galatia 5 ayat 16 dan 17, dikatakan ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Nah ini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, yaitu Roh Kudus. Maka
kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, ini saudaraku, hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti apa? Keinginan daging. Sebab keinginan daging ini, keinginan tubuh ini berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan Roh Kudus berlawanan dengan keinginan daging. Karena apa? Karena keduanya bertentangan, bertolak belakang. Ya, saling tarik menarik, saling berlawanan antara keinginan daging dan keinginan roh itu. Sehingga kamu setiap kali, kata Paulus, tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Luar biasa. Jadi yang pertama, orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan berkemenangan secara konsisten terhadap yang namanya kuasa dosa atau kedagingan. Kita mungkin sering berpikir, kita mungkin sering berkata, bagaimana bisa saya tidak lagi hidup dalam kedagingan? Bagaimana bisa saya tidak lagi hidup dalam pengaruh atau kuasa dosa? Saya masih manusia, ya, masih lemah. Nah, itu anggapan orang kebanyakan pada umumnya demikian. Tapi saudaraku, kalau kita mempelajari dan memahami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita diberi kemampuan, diberi kuasa untuk menaklukkan secara konsisten keinginan daging atau kuasa dosa itu. Coba kita lihat sejenak, sebenarnya keinginan daging atau perbuatan daging itu apa saja sih? Apa yang menjadi wujud dari keinginan atau perbuatan daging? Di ayat yang selanjutnya, Paulus berkata, di ayat yang ke-19 sampai yang ke-21 dalam Galatia 5 tadi, dikatakan begini, perbuatan daging atau keinginan daging, perbuatan daging telah nyata, yaitu, apa saja? Perhatikan. Percabulan. 2. Kecemaran. 3. Hawa nafsu. 4. Penyembahan berhala. 5. Sihir. 6. Perseteruan. 7. Perselisihan. 8. Iri hati. 9. Amarah. 10. Kepentingan diri sendiri. 11. Percideraan. 12. Roh pemecah. Ya, apalagi 13. Kedengkian atau kebencian. 14. Kemabukan. 15. Pesta pora. Ya, pesta pora yang menimbulkan hawa nafsu dan membuat orang jatuh dalam dosa. Terus Paulus berkata dan sebagainya. Jadi masih banyak lagi. Jadi kalau mau didaftar lebih lanjut bisa dikembangkan sendiri, saudaraku. Yang sudah didaftar saja 15. Tapi Paulus masih mengatakan dan sebagainya. Ya, itulah perbuatan daging. Itulah keinginan daging. Lalu dikatakan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, melakukan hal-hal yang di dalam daging tadi, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, ngeri sekali dan rugi sekali kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya masih hidup di dalam atau dikuasai perbuatan atau keinginan daging ini. Karena ini akan membawa kita pada akhirnya apa dikatakan? Kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mengerikan dan menyedihkan, bukan? Karena itulah Roh Kudus diutus datang ke dunia untuk memenuhi hidup anak-anak Tuhan, orang percaya, supaya apa? Supaya bisa berkemenangan secara konsisten terus-menerus terhadap yang namanya kedagingan atau kuasa dosa ini. Amin. Haleluya. Jadi bersukacitalah saudaraku. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus disurahkan? Yang pertama, ya, dampaknya kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan mengalami kemenangan secara konsisten terhadap kuasa dosa atau kedagingan. Jangan kita berkata, aku masih lemah, aku masih manusia biasa. Betul, kita semua manusia biasa. Kita bukan manusia super, bukan Superman, ya. Ya, kita juga masih
makan nasi. Ya, ada yang sih makannya bukan nasi, maksudnya bukan makan dari bube ini. Wah, makan, kita masih makan. Minum juga dari yang apa kita dapat hasilkan di dunia ini, air dan sebagainya. Tapi lihat, ada satu kualitas yang berbeda. Kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, yaitu kita diberi kemampuan, kuasa untuk menaklukkan dan berkemenangan secara konsisten atas yang namanya dosa, ya, kuasa dosa dan kedagingan. Selanjutnya kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Roma 8 ayat 13. Di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, jika kita ini orang percaya masih hidup menurut daging tadi, sesuai daftarnya Galatia 5 ayat 19-21 tadi, macam-macam tadi, dan mungkin bisa kita kembangkan, tambahkan sendiri lagi. Apa akibatnya? Ya, saya ulangi, sebab jika kamu hidup menurut daging, Roma 8 ayat 13 berkata, kita orang percaya akan mati. Ini firman Tuhan yang berbicara, firman Tuhan yang berkata dengan jelas. Tidak perlu kita tafsirkan lain-lain lagi. Kalau kita orang percaya masih hidup menurut kedagingan tadi, hidup dalam percabulan, dalam apalagi penyembahan berhala, sihir, hawa nafsu, ya, pesta pora, kemabukan, kedengkian, iri hati, macam-macam, ya, percederaan, perseteruan, dan lain-lainnya tadi disebutkan dalam Galatia 5:19-21. Dikatakan kamu akan mati. Tapi ayat itu tidak titik, itu masih titik koma. Tetapi dikatakan selanjutnya oleh Paulus, jika oleh Roh, nah ini saudaraku, jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Haleluya. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita diberi kemampuan untuk mematikan, untuk menghancurkan, untuk menaklukkan segala perbuatan daging, segala perbuatan tubuh kita. Dan kita akan hidup di dalam kemenangan kuasa ilahi. Haleluya. Amin. Yang akan membawa kita mengalami pahala, mengalami bagian dalam kerajaan Allah nanti. Kebalikan dari Galatia 5 ayat 19-21 tadi, kata Paulus, barang siapa orang-orang percaya masih hidup dalam perbuatan daging, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sedih, tragis itu. Tetapi sebaliknya, kalau oleh Roh Kudus, ya, yang bekerja dalam hidup kita mematikan perbuatan tubuh, perbuatan daging kita akan hidup dalam kemuliaan kerajaan Allah. Amin. Haleluya, saudara. Jadi yang pertama, ya, dampak atau konsekuensi dari orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan berkemenangan secara konsisten terhadap kuasa dosa atau kedagingan. Haleluya. Amin. Yang kedua, saudaraku, apalagi? Yang kedua, kalau orang percaya dipenuhi Roh Kudus, maka dampaknya atau hasilnya yaitu yang kedua, dia akan memancarkan karakter yang seperti Kristus. Haleluya. Amin. Dia lewat kehidupannya akan memancarkan karakter yang seperti Kristus. Amin. Hidupnya akan mulai menyatakan karakter Kristus, saudaraku. Amin. Dalam Yohanes 16, ya, dalam Yohanes 16 ayat 14 bagian A, di sana Yesus berkata begini, Ia, yaitu Roh Kudus atau Roh kebenaran, ya, Ia akan memuliakan aku, kata Tuhan Yesus. Ia, yaitu Roh Kudus atau Roh kebenaran, akan memuliakan aku, memuliakan Yesus. Nah, kata memuliakan ini berarti apa? Berarti yaitu menunjukkan, menyatakan, mempertontonkan, membuat dikenal. Haleluya. Amin. Ya, jadi memuliakan ini artinya menunjukkan, menyatakan, mempertontonkan atau mendemonstrasikan atau membuat dikenal. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan dipakainya
sebagai bejana, sebagai alat untuk mempermuliakan nama Yesus Kristus melalui kehidupan kita selama kita masih hidup dan berada di dunia ini. Amin. Amin. Ini ya dampak kepenuhan Roh Kudus dalam diri orang percaya, yaitu akan dipakai menjadi alat, menjadi bejana untuk mempermuliakan nama Yesus melalui kehidupan selama berada di dunia ini. Ya, Yesus berkata, iya, Roh kebenaran, Roh Kudus, dalam tadi Yohanes 16:16a, akan memuliakan aku. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini akan membuat hidup kita memancarkan kemuliaan Kristus, Amin. memuliakan Yesus. Amin. Lewat kehidupan kita selama di dunia. Amin. Dan kalau kita baca dalam 2 Korintus 3 ayat 18, ya, 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, di situ Rasul Paulus juga berkata demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Haleluya. Amin. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Amin. Ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka dikatakan kita diubah, ditransformasi menjadi apa? Menjadi serupa dengan gambarnya. Amin. Menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Yes. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Amin. Jadi dampak yang kedua, atau konsekuensi yang kedua dalam hidup orang percaya dipenuhi Roh Kudus, yaitu hidupnya akan memancarkan karakter seperti Kristus. Nah, saudara-saudaraku, inilah goal atau inilah tujuan kita yang sebenarnya sebagai orang percaya. Ya, ini apa? Sekali lagi, untuk memancarkan karakter yang seperti Kristus lewat diri kita selama kita hidup di dunia. Amin. Amin. Kita bertanya, Pak, apa mungkin, apa bisa? Saya kata bisa, karena firman Tuhan yang dengan jelas gamblang berkata demikian. Kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, nanti kita akan memancarkan karakter yang seperti Kristus lewat hidup kita selama kita berada di dunia ini. Jadi goal, tujuan orang percaya itu bukan hidup sebagai orang percaya dengan tujuan hanya untuk diberkati secara materi, ya, atau hanya supaya menjadi sukses secara duniawi. Bukan itu tujuan kita, saudara. Celaka, saya katakan, sungguh malang kalau anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, ya, kalau tujuan hidupnya sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen supaya diberkati secara materi, ya, diberkati secara materi berlimpah-limpah supaya sukses secara duniawi. Sungguh malang, saya katakan. Karena goal Tuhan, tujuan Tuhan terhadap kita semua anak-anaknya yang mengalami kepenuhan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, yaitu supaya hidup kita ini memancarkan karakter ilahi. Amin. Memancarkan karakter Kristus. Amin. Selama kita berada di dunia ini. Dipastikan hari ini kita bersuka cita. Karena apa? Kalau Roh Kudus memenuhi kita, kita akan diubah, ditransformasi. Amin. Sehingga hidup kita akan memancarkan the glory of the Lord. Amin. Memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3:18 tadi berkata demikian. Haleluya. Itu yang kedua, saudara. Jadi konsekuensi dalam kehidupan orang percaya atau bagi orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus yaitu apa? Yang pertama adalah, ya, kita akan berkemenangan secara konsisten, secara terus-menerus terhadap kuasa dosa atau kedagingan. Loh, orang percaya anak Tuhan bisa sih jatuh tersandung dalam dosa, bisa, tapi dia tidak akan terus hidup dalam dosa. Roh Kudus akan memampukannya untuk dia bangkit kembali dan berkemenangan. Amin. Tapi yang penting kita harus menundukkan diri untuk hidup dipimpin, dipenuhi Roh Kudus.
Kata Paulus tadi dalam Galatia 5, 16 dan 17. Ya, juga dalam Roma 8 ayat 13 tadi. Yang kedua, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka hidup kita selama kita di dunia akan memancarkan karakter yang seperti Kristus. Amin. Lewat hidup kita, lewat cara tutur kata kita, lewat sikap kita, lewat perilaku kita, lewat apapun yang kita kerjakan. Amin. Kristus akan dinyatakan melalui hidup kita. Dan orang lain, dunia akan bisa melihat Kristus di dalam kita. Amin. Itu maunya Tuhan, saudaraku. Itu keinginan hati Tuhan. Jadi, ya jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang hanya punya tujuan supaya hidupku diberkati secara materi, supaya aku sukses. Jangan. Ya, tinggalkan itu semua. Tapi carilah perkara-perkara ilahi yang lebih mulia, yang sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Saya katakan tadi ada 3 yang mau saya bagikan, dan yang ketiga, yang terakhir. Dampak yang ketiga yaitu kita akan memperoleh keberanian dan kuasa dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Kita akan memperoleh yang namanya keberanian, ya, dan kuasa dalam pelayanan. Amin. Nah, saudaraku, hanya anak-anak Tuhan, orang percaya, murid Kristus yang dipenuhi Roh Kuduslah yang akan bisa melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya dengan setia, dengan efektif, dan dengan penuh kuasa. Amin. Tanpa kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, pelayanan kita akan tidak maksimal, akan tidak optimal. Tapi percayalah, kalau Roh Kudus memenuhi kita, ya, kita akan bisa melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya dengan setia. Meskipun di tengah tekanan, di tengah aniaya, di tengah penderitaan, kita akan tetap bisa bertahan setia melayani Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, kita bisa melayani dengan efektif. Artinya apa yang kita lakukan itu menghasilkan sesuatu dan berdampak bagi orang yang kita layani. Dan yang ketiga, kita akan dipenuhi dengan kuasa ilahi, kuasa. Amin. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berkata pada saat-saat terakhir menjelang dia berpisah dengan para muridnya, ya, sebelum dia terangkat ke surga. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa, akan menerima, ya, dunamis. Kuasa itu dunamis dalam bahasa Yunani-nya. Kamu akan menerima dunamis, kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Dan kamu akan menjadi saksiku, kata Yesus. Yes. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Haleluya, saudara. Jadi dengan kepenuhan Roh Kudus atau mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita akan memperoleh keberanian dan kuasa dalam pelayanan yang kita lakukan. Amin. Di bidang apapun, ya, di bidang apapun yang Tuhan percayakan. Bukan hanya pelayanan dalam gereja di hari Minggu, tidak. Pelayanan dimanapun, di marketplace terutama. Karena sehari-hari kita hidup di marketplace, bukan? Amin. Dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan komunitas. Kita akan diberi kesanggupan, kuasa menjadi saksi Kristus yang efektif. Amin. Ya, kita akan terima keberanian dan kuasa. Contohnya adalah Petrus, itu yang jelas. Petrus, murid Yesus, ya, yang sok berani, yang sok gagah-gagahan, ya, sampai pada malam Yesus sebelum ditangkap, diadili, disengsarakan, dan keesokan paginya disalibkan. Ketika pada malam Yesus disengsarakan dan Petrus ada di situ, ya, ada di tempat Yesus sedang diadili. Petrus ditanya oleh seorang hamba perempuan imam besar, "Hei, bukankah kamu adalah salah seorang murid Yesus dari Nazaret? Dari gaya bahasamu kamu bukan orang Yudea, kamu orang Galilea. Ya, bukankah kamu murid Yesus?" Petrus menyangkal, "Aku gak kenal orang yang kamu maksud." Itu Petrus. Bahkan sampai 3 kali Petrus menyangkal kalau dirinya adalah murid Yesus. Itu sebelum Yesus disalibkan. Ya, dia pengecut, dia pecundang istilahnya.
Tapi puji Tuhan, setelah Yesus bangkit, Yesus ketemu Petrus secara pribadi di Yohanes pasal yang ke-21, ya, Yohanes 21 di tepi danau Galilea itu. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata, "Ya Tuhan, engkau tahu betapa bahwa aku mengasihi engkau." Sampai 3 kali Yesus bertanya hal yang sama. Dan Petrus menjawab pada kali yang ketiga dengan hancur hati, dengan nangis, "Ya Tuhan, sesungguhnya engkau tahu aku mengasihi engkau." Maksud Yesus bukan mengungkit, ya, saat Petrus menyangkal Yesus, tapi di situ Yesus sedang ingin memulihkan hati Petrus. Yesus sedang ingin memulihkan kembali kasih Petrus yang sungguh-sungguh, yang sejati kepada Yesus. Dan puncaknya ketika tiba hari Pentakosta, Petrus termasuk salah satu rasul pemimpin di antara para murid yang lain, penuh Roh Kudus. Lihat itu, berubah total. Padahal hanya berjarak berapa hari? Ya, Yesus naik ke surga 10 hari sebelum hari Pentakosta. Yesus bangkit 50 hari sebelum hari Pentakosta ini. Saat Petrus menyangkal Yesus berapa? 3 hari sebelum Yesus bangkit, betul? Jadi gak nyampe 2 bulan, gak nyampe 60 hari, ya gak nyampe 55 hari bahkan. Petrus mengalami perubahan hidup yang drastis. Di hari Pentakosta itu, ketika dia sudah penuh Roh Kudus, kata Kisah Rasul 2 ayat 1-4 tadi, kalau saudara baca ayat berikutnya, maka dikatakan Petrus tampil berdiri ketika mendengar olok-olokan orang yang ada di Yerusalem. Mereka yang mendengar para murid itu dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbahasa-bahasa, ya, berbahasa-bahasa roh, ya, mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan roh itu. Orang-orang yang sedang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta, mereka mendengar. Murid-murid ini kan orang sederhana, orang-orang Galilea, ya, orang yang tidak terpelajar. Kok mereka bisa berkata-kata dalam bahasa yang baru, ya, bahasa yang bagi pendatang-pendatang di Yerusalem itu dimengerti. Padahal murid itu tidak pernah belajar bahasa itu. Lalu dikatakan orang-orang itu sedang mabuk oleh anggur. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan berani. Dan dia berkata, "Hai, ketahuilah, hari ini masih pagi pukul 9. Tidak mungkin kami jam 9 pagi mabuk oleh anggur." Dia berkata, "Tetapi ketahuilah, inilah waktunya di mana apa yang sudah dinyatakan, dinubuatkan Nabi Yoel itu sedang digenapi hari ini." Kita baca tuh Kisah Rasul 2 ayat 16-17. Dan Petrus mulai berkhotbah, memberitakan firman, memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus. Dan apa yang terjadi? Sekali Petrus berkhotbah, dan pertama kali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat, diselamatkan, dan dibaptis. Haleluya, amin. Amin. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu memberikan keberanian dan kuasa dalam pelayanan. Petrus tidak takut lagi. Dalam Kisah Rasul pasal 3, orang lumpuh kita tahu dia yang duduk di gerbang Bait Allah, gerbang indah di Bait Allah itu. Ya, setiap harinya hanya menanti orang-orang yang keluar masuk Bait Allah dan menodongkan tangan minta belas kasihan. Ketika Petrus lewat bersama Yohanes pada suatu kesempatan, pada jam 3 petang saat mereka mau beribadah, orang lumpuh berkata, "Tuhan, kasihanilah saya, berikan saya sedekah." Petrus berkata, "Hai saudaraku, ketahuilah, emas perak tidak ada padaku. Aku tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya uang. Tetapi apa yang kupunya, apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Yaitu dalam nama Yesus orang Nazaret itu, dan berjalanlah." Apa yang terjadi, saudara? Seketika itu juga orang lumpuh itu, yang sudah sejak lahirnya mungkin sudah berpuluh-puluh tahun lumpuh, saat itu juga bangkit dan berjalan. Amin. Amin. Karena apa? Apakah Petrus sakti? Bukan. Karena Roh Kudus yang memenuhi Petrus dan bekerja pada diri Petrus. Itulah yang terjadi. Itu yang saya katakan, kalau orang penuh Roh Kudus itu mengalami kehidupan yang supranatural, yang tidak biasa-biasa. Kenapa? Karena ada kuasa Allah yang luar biasa. Amin. Karena inilah yang akan terjadi. Ya.
dalam pelayanan pekerjaan Tuhan khusus kita butuh dipenuhi Roh Kudus, supaya pelayanan kita, kesaksian kita, hidup kita menjadi efektif menjadi sebagai murid Yesus. Amin. Untuk membuat supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Amin. Lewat apapun yang kita kerjakan. Inilah pentingnya, perlunya kita semua mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kiranya sharing firman yang saya bagikan ini memberikan kekuatan dan sukacita yang luar biasa. Kalau kita diberi Roh Kudus, pelayanan kita akan berubah, tidak sama. Ada power, ada dinamis, ya, ada kuasa di bidang apapun. Ingat Daud dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Daud ini seorang pemain kecapi, anak muda yang tidak terkenal, tidak punya apa, bukan siapa-siapa. Tapi ketika Saul, Raja Saul yang sudah ditolak Allah, ya, dan roh Allah, dikatakan roh Tuhan undur dari Saul, maka dikatakan Saul sering diganggu oleh roh jahat yang hinggap pada diri Saul. Ketika roh jahat itu mengganggu diri Saul, dikatakan Saul menjadi tidak nyaman, menjadi gundah, galau, ya, menjadi marah-marah dan semuanya seringkali, ya, galau, marah-marah, uring-uringan karena diganggu roh jahat. Dan akhirnya apa? Akhirnya anak buahnya berkata, Tuanku Raja, carilah seorang yang pandai bermain kecapi, supaya kalau dia bermain kecapi di hadapan Tuanku Raja, Tuanku akan menjadi nyaman. Itu nasihat, itu saran para bawahan pembantu Saul. Kemudian singkat cerita, oke, baik, carilah seorang yang bisa main kecapi untukku. Lalu salah seorang berkata, Tuanku, aku tahu ada seorang anak muda, ya, dia anak Isai yang pandai bermain kecapi. Dan aku melihat anak ini disertai Allah. Lihat, anak ini disertai Tuhan. Dari mana orang itu bisa melihat Daud yang masih muda? Ya pasti dikatakan pipinya kemerah-merahan, ya, paras eloknya, matanya berseri-seri. Disertai Tuhan, yaitu Roh Kudus yang mengurapi Daud. Amin. Amin. Maka singkat cerita, maka dibawalah dan didatangkanlah Daud di hadapan Saul. Dan ketika Saul dalam gangguan roh jahat, ya, gundah gulana, uring-uringan, temperamental, semua emosinya tidak terkontrol dan segalanya, saudara, ya, maka Daud memainkan alat musik kecapi yang ada padanya. Dan Alkitab mencatat dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 14-23, nanti sudah baca sendiri. Ketika roh jahat itu hinggap atau mengganggu Saul dan Daud bermain kecapi, dikatakan, maka saat Daud memainkan kecapi, memainkan musik kecapi ini, dikatakan maka roh jahat yang hinggap, ya, yang mengganggu Saul, dikatakan undur dari Saul, dan Saul menjadi nyaman, lega kembali. Amin. Amin. Kenapa? Karena Daud bermain musik dalam urapan Roh Kudus. Daud bermain kecapi dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan itu mendatangkan kuasa hadirat Allah yang luar biasa. Saudaraku, dalam pelayanan apapun, kalau kita dalam kepenuhan Roh Kudus, dalam urapan Roh Kudus, pelayanan kita akan berbeda. Amin. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi ada kuasa ilahi yang mengalir melalui hidup kita. Dan itu akan dirilis, itu akan dilepaskan kepada orang-orang yang kita layani. Amin. Dan ada kuasa Allah yang dinyatakannya. Amin. Haleluya. Kira di hari peringatan Pentakosta pada hari ini, biarlah kita rindu menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan, saksi Kristus yang hidup, ya, yang melayani Dia, yang mengirim Dia di tengah dunia yang semakin sulit hari-hari akhir ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kepandaian, kemampuan, kehebatan kita, bukan karena pengalaman kita, tapi semata-mata karena Roh Kudus yang mengurapi, yang memimpin, yang memenuhi hidup kita, orang-orang percaya. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup dan pelayanan kita, dimanapun kita berada dan ditempatkan Tuhan di bidang apapun. Amin. Haleluya, saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saudara-saudara menjadi alat-alat Tuhan yang dahsyat. Amin. Yang akan dipakai Tuhan. Amin. Dimanapun engkau berada. Amin. Dalam posisimu masing-masing, hari ini, seterusnya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.